mengapa Rasul ditolak oleh manusia-manusia, atau mengapa manusia menolak kedatangan Rasul atau kebenaran Rasul, ya. Di sini Allah menjelaskan, yaitu manusia menolak karena ragu-ragu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 6. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami dia jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana mereka ragu. Jadi karena memang Rasul itu adalah laki-laki mencari nafkah, jadi mereka ragu. Karena dia ketahuan kelemahannya, kesalahannya, jadi ditolak keberadaannya. Jadi maunya Rasul itu seperti malaikat lah, tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat salah, jadi suci terus gitu. Nah, ini yang menyebabkan ragu-ragu. Mungkin jawabannya apakah benar apa tidak gitu yang disampaikannya, ya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul ini mereka ragu. Nah, ragunya itu karena apa? Karena Nabi itu manusia gitu, manusia biasa, laki-laki gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi seandainya malaikat, aku akan jadikan laki-laki. Tapi tetap mereka ragu ya. Jadi yang pertama adalah ragu ya tentang keberadaan Rasul atau Rasul itu sendiri diragukan. Yang kedua, Allah menyatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 34. Jadi kalau ikut Rasul gitu ya, kalau ikut Rasul nanti rugi. Harus ini gitu kan. Oh, nanti bagaimana karena diawali dengan ragu, jadi mereka takut rugi. Ya. Wala in ata'tum basyara mithlakum innakum idzal lakhasirun. Dan sungguh jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kami pasti rugi. Nah, manusia kan sifatnya ingin keduniawian. Nah, kalau ikut Rasul, ini pasti nih, saya rugi nih, harus ini, ya, harus mengorbankan jiwa, raga, begitu. Jadi mereka takut rugi, ya. Ayat yang lain atau surat yang lain, surat Al-Isra ayat 90-93 ya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepada kamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi Nah, begitu. Jadi mencari-cari masalah ya. Coba bukti enggak kan kamu memang bisa mampu ya. Nah, itu ya. Jadi karena takut rugi ya, takut rugi kalau ikut Rasul itu. Kalau taat Rasul itu atau mengikuti ajaran Rasul itu takut rugi ya. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Rasul itu dianggap dongengan aja itu, cerita-cerita lama lah gitu. Malah mengatakan Muhammad itu ngarang-ngarang aja gitu. Mungkin dia dengar dari pendeta anu, ceritakanlah kepada umat. Bohong itu dia ya, dongengan aja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ya. Allah berfirman, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran ya, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Nah, itu ya. Jadi orang yang menolak atau yang kufur kepada Rasul itu dianggap ya, wahyu yang disampaikan itu hanya dongengan-dongengan saja ya. Kemudian dianggap sihir. Nah, ini sudah banyak mendengar kita ya bahwa para nabi itu disebut ahli sihir ya. Ini salah satu contoh surat Yunus ayat 76 ya. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Jadi manusia itu kalau sesuatu yang aneh, yang tidak masuk akal, yang di luar nalar, maka disebutnya sihir. Ya, jadi para nabi itu membuat mukjizat yang bikin heran, aneh ya. Misalnya kepada Nabi Musa, ya, kepada nabi-nabi lain, itu nganggapnya sihir. Ya. Sebagaimana juga dalam surat Al-Anbiya ya. Hati mereka dalam keadaan lalai ya. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan perencanaan mereka. Orang ini atau Muhammad, Rasul, tidak lain hanyalah manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi dianggap sihir.
Jadi yang aneh-aneh yang tidak masuk akal mereka nganggap sihir. Ya, jadi mereka menolak ya karena dianggap sihir. Ya, aneh gitu ya. Kemudian yang kelima, nah dianggap gila. Nah, ini dianggap gila ini seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka berkatalah para pemuka orang kafir, pimpinan orang kafir itu ya, melihat kepada nabi, kepada rasul ya, kepada Nabi Muhammad, kepada Musa. Orang ini katanya tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Ia ingin menjadi orang lebih mulia daripada kamu. Nah, ya, jadi anggapannya teh dia ini ingin terkenal, ingin dihormati, itu anggapan orang kafir itu kepada Rasul itu ya. Seandainya Allah mengendaki, kata Allah nih, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini pada masa nenek dahulu. Nah, jadi gini, maaf ya, bukan kata Allah nih. Jadi kata mereka, kalau memang dia mengutus Rasul, kenapa tidak mengutus malaikat? Atau manusia seperti malaikat gitu. Ya, ini dulu juga pernah nenek moyang kami kedatangan seperti manusia kayak gini. Ini orang gila ini ya. In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hattahin. Dia hanyalah orang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan, kata Allah ya dalam surat Amin. Jadi mereka ada beberapa alasan ya, mereka dinuduh gila gitu. Karena mungkin aneh gitu ya. Melihat Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah, kemudian tadinya mungkin orang biasa, tiba-tiba dia menyatakan bahwa menyampaikan dari utusan Allah dan sebagainya, maka disebut gila ini ya. Maka orang barat sampai hari ini menganggap bahwa Al-Quran itu ocehan Nabi Muhammad ketiga gila gitu. Ngigau dia. Luar biasa ya. Majnun gitu ya. Mereka disebut majnun. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian dituduh sesat. Jadi ajaran baru nih, kira-kira begitu ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk ya? Allah menyampaikan itu ya. Maka kita bagaimana tahu kalau Allah tidak menyampaikan? Kita tidak pernah hidup bersama Nabi Muhammad ya, tidak pernah bersama Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Tapi Allah menyampaikan firman itu agar kita tahu ya, agar kita tahu bahwa orang-orang kafir itu seperti itu anggapannya ya. Jadi kata-katanya direkam sama Allah ya. Nah, jadi kata mereka ya, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalim mubin. Jadi ketika Allah menanya kepada orang-orang kafir waktu di dalam neraka, waktu mau masuk neraka ya, apakah sudah datang gitu ya kepadamu seorang nadhir, seorang rasul memberi tentang hari ini ya. Mereka jawab sudah. Hanya begini, mereka menganggap bahwa dulu ada memang seorang pemberi peringatan, dia ngomong ngoceh gitu ya, mengajarkan kami untuk untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu kan bohong itu. Gitu ya. Kemudian kata mereka, kami mendustakan ya. Nah, padahal itulah kamu sesat ya. Jadi padahal itu Rasul diutus oleh Allah untuk menyelamatkan mereka ya, kaum musyrikin tadi. Tapi mereka nyebutnya sesat ini, aliran sesat nih. Orang ekstremis gitu ya, atau subversif, macam-macam tuduhannya itu. Pokoknya sesat ini ya. Jadi ini banyak orang yang menuduh kepada orang yang membawa kebenaran itu disebut orang sesat gitu ya, gitu. Sampai hari ini ya, sampai hari ini kalau ada orang yang menyampaikan tentang kebenaran, mereka nyebut ini aliran sesat. Padahal belum tentu ya. Jadi dari dulu zaman Rasul juga begitu. Ini aliran sesat gitu ya. Kemudian pendusta. Nah, selain disebut gila ya, kena sihir, juga menuduh pendusta ya. Jadi Rasul itu dituduh pendusta. Qala al-ma'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahin wa inna lanadzuka minal kadzibin. Pemuka-muka orang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras
dan kami kira termasuk orang-orang yang berdusta. Itu tuduhannya. Ini kepada nabi itu ya, kepada nabi ya, kepada rasul. Jadi tuduhannya gitu ya. Kurang waras, pendusta, sesat, begitu ya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in il antum illa takdzibun. Dan surat Yasin ya yang sering kita baca, diulang-ulang gitu ya. Setiap malam Jumat nih bagi orang yang suka membacanya. Dibaca ayat ini. Ya, apa kata firman Allah ya, firman Allah dalam Al-Qur'an. Ya begitu ya. Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka." Pendusta ya. Ya. Pada Rasul nih ya, kepada Nabi aja didustakan, apalagi Rasul ya. Ya Rasul artinya pelanjut kerasulan. Kerasulan ini akan disebut sama juga ya, sebut apa namanya, pendusta ya. Pendusta atau sihir sama ya sebenarnya kalau kita memperhatikan masyarakat yang saat ini ya, artinya tidak berbeda ya. Kemudian dituduh supersip. Nah, ini nih. Ini sering ya. Kalau ada orang yang ingin menegakkan kalimat Allah, firman Allah, hukum Allah, maka disebut supersip. Sejak dulu itu, ya, sejak dulu. Nih, contohnya kepada Nabi Soleh ya, Allah menyampaikan bagaimana sikap kepada Nabi Soleh pada saat itu. Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang dibawa oleh engkau, yang diserukan kepada kami. Nah, sama ya. Bahasa-bahasa ini direkam oleh Allah. Kenapa direkam? Biar jadi pelajaran bagi manusia setelahnya. Hampir sama ya. Misalnya ada orang baik-baik tadinya ya Nabi Muhammad kan juga disebut Al-Amin kan. Tiba-tiba Nabi Muhammad memproklamirkan bahwa ana Rasulullah ilaikum. Wah, udah dikenal ya ceritanya bahwa bagaimana Abu Jahal itu ya, Abu Lahab itu nunjuk-nunjuk ke Nabi Muhammad. Wah, bahwa kamu sebenarnya ini ada sesuatu, udah tuduhan macam-macam lah ya. Jadi ini yang paling ngeri itu disebut supersip ya. Kenapa supersip? Ya tadi ya. Nih lihat. Qala ji'na litukhrijana min ardina bisihri ya Musa. Ya. Kalau tadi tidak samar-samar ya. Tapi ini kalau apa? Kegelisahan apa yang engkau seru. Masa kita menegakkan kalimat Allah? Kita kan sudah punya ada hukum nih. Hukum nenek moyang dan sebagainya. Tiba-tiba kamu mengajak untuk menegakkan hukum Allah. Nah, itu gelisah kan? Sama juga Nabi Musa ya. Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihri ya Musa. Firaun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa? Nah, gitu ya. Takut terusir dia. Jadi mereka kalau menganggap pembawa risalah ini yang membawa kebenaran, menegakkan kalimat Allah, sebutnya akan diusir. Bayangan mereka begitu. Jadi kalau hukum Islam berlaku, maka dia akan diusir, disembelih gitu. Padahal tidak. Sebagaimana Rasulullah dulu waktu Futuh Mekah ya, orang kafir pada saat itu yang menentang Rasulullah, tidak. Malah begini, wahai siapa yang berkumpul di rumah Abu Sufyan, ya, selamat. Ya, kan itu Rasulullah. Siapa tuh Hindun ya. Hindun itu kan istrinya itu Abu Sufyan itu. Apa? Kan waduh bagaimana Rasulullah sakit hatinya ya ketika pamanda Hamzah disembelih, dibongkar dadanya, kemudian hatinya dimakan-makan, dicincang-cincang. Wah, panas Rasulullah itu. Ya, karena apa? Membunuhnya sadis begitu dan sebagainya. Tapi ketika Futuh Mekah, apa coba? Rasulullah tidak marah ke Hindun, tidak tangkap tuh Hindun, bunuh gitu, enggak begitu. Karena Islam mengajarkan tidak dendam, ya, rahmat Islam itu. Ya. Tapi ini juga gitu, supersip apa kayak macam-macam, ya. Nah ini ya, kedatangan pembawa risalah ini disebut supersip. Kemudian diusir ya. Ya jelas kalau dianggap ekstremis, fundamentalis, apalagi misalnya supersip, wah diusir ya. Sebagaimana firman Allah juga ini. Kita tahunya dari mana? Dari Al-Quran.
wahyu Allah, ya. Karena Quran itu petunjuk, bukan petunjuk untuk sholat saja, untuk ritual saja, tapi juga petunjuk bagaimana sikap mereka terhadap Rasul. Nah, mereka terhadap Rasul begini sikapnya. Siapa itu Rasul? Untuk tegaknya kalimat Allah. Ya, itu kan risalah begitu. Tujuan pokok Nabi Muhammad atau para Rasul liyudhirahu ala dini kulli. Nah, dia melaksanakan tugas itu. Disebut subversi, diusir. Ya. Bagaimana firman Allah ini ya, surat Al-A'raf 88 ini ya, dan yang lainnya. Qolal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi linukhrijanaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aula ta'udunna fi millatina qala aula kunna karihin. Nah, jadi pada saat itu ke Nabi Syu'aib nih ya. Nabi Syu'aib misinya apa coba? Karena pada saat itu ya masyarakat itu sudah korupsi lah ya, mengurangi kesokatan ya dalam jual beli, jadi licik gitu ya. Ya kata saya jangan ya. Nah, beda misi-misi para nabi itu berbeda-beda. Kalau Nabi Syu'aib sebenarnya masalah ekonomi. Karena di situ korupsi sudah merajalela di tingkat atas, di bawah ya. Jadi yang cari untung saja gitu. Jadi kalau dia jual timbangannya dikurangi, kalau beli banyak, itu intinya. Intinya korupsi lah. Kalau bahasa kita korupsi. Nah, ketika dia menyampaikan bahwa korupsi itu dosa, penyebab masuk neraka, wah itu marah dia ya. Wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang yang beriman di negeri kami. Kecuali engkau kembali kepada ajaran kami, aturan kami. Saya berkata, jawab sama Syu'aib, apakah kamu mengusir kami karena kami tidak suka? Nolaklah. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyelamatkan bangsa itu, kaum itu daripada azab Allah, ya, dari azab Allah, maka dijajaklah mereka, disuruh, wahai kaumku, janganlah berbuat licik, ya, jangan berbuat korupsi. Kalau bahasa sekarang begitu. Tapi kan kita paham ya bagaimana akhir ceritanya itu. Kaumnya itu disapu bersih itu sama tornado, sama angin puting beliung lah kalau sekarang itu. Habis semuanya tanpa sisa. Karena tidak ada satupun yang taat kepada Syu'aib. Ya mungkin ada sebagiannya, 1-2 gitu. Karena memang pengikutnya begitu dari dulu sedikit gitu. Nah, tapi karena Nabi Syu'aib mungkin sudah nggak kuat lagi ya, diusir, maka doa kepada Allah dan dikabulkan dan negeri itu habis ya. Tidak bersisa gitu dalam Al-Quran ya, gitu ya, diusir ya. Kemudian diancam, diusir, diancam, atau diusir sama aja ya, artinya ya diancam dulu, diusir, malah nanti dibunuh ya. Diancam nih, ini ayatnya nih yang sering dibaca ini oleh kaum muslimin dalam surat Yasin. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumanakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka menjawab setelah diajak oleh para nabi ya, di sini tidak sebut nabi ya, para rasul diajak mereka untuk melakukan penyembahan hanya kepada Allah atau melaksanakan perintah Allah atau melaksanakan hukum Allah. Malah begini coba, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Gara-gara kamu ini, kami berpecah karena ada yang ikut kamu, ada yang tidak. Kemudian suami istri, suaminya ikut, istrinya enggak, jadi berpecah. Ada istri yang ikut, suaminya tidak, jadi ikut berpecah. Ada saudaranya ikut, bermusuhan. Gara-gara kamu ini semuanya. Akhirnya kami pecah belah dan sebagainya gara-gara ajaran kamu ya. Zaman Nabi Muhammad ya, yang dekat-dekat kita itu ya begitu ya. Akhirnya berpecah belah gitu. Contohnya Abu Bakar kan dengan anaknya itu berpecah itu. Karena anaknya Abdurrahman itu ya, bin Abu Bakar, dia menolak. Tidak mau ikut Abu Bakar untuk Islam. Ya, nggak mau, dia menolak. Akhirnya apa? Dia bertempur di Badar ya. Akhirnya Abu Bakar cari anaknya karena dia itu manusia kafir ya, tidak menerima ajaran Islam gitu. Ada juga yang anaknya masuk Islam ya, tapi ayahnya tidak. Mus'ab bin Umair kan, dia anak satu-satunya itu ya. Dia masuk Islam, masuk Islam gitu. Tapi ayahnya menolak. Apa kata ayahnya? Kamu anak
saya tidak akan memberi warisan kepadamu. Ya, lihat dalam sejarah para sahabat ya. Kata Mus'ab, silakan. Saya tidak butuh itu, saya butuh Allah dan Rasulnya. Jawabannya begitu. Ya, makanya oleh Rasulullah Mus'ab itu ditugaskan untuk menjadi dai di Yasrib ya awal-awal. Ini kisahnya begitu ya, diancam. Qalu taqasamu billahi lanubayinahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahli inna lasadiqun. Mereka bersumpah, kamu bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan pada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarga itu, dan sungguh kita akan orang yang benar. Nah, ini kaum kafirin, kaum musyrikin untuk membunuh para nabi ya. Misalnya baru itu Nabi Muhammad juga kan diserang gitu rumahnya. Ya, dia berpisih. Jadi supaya tidak ketahuan bahwa kita menyerang gitu. Jadi pokoknya diancam lah ya. Bagaimana cara agar dia diam tuh, jangan dakwah terus nih. Banyak cerita katanya, ngomong aja. Siapa dia itu sebenarnya? Ulama bukan gitu ya. Kalau di sebelah situ ahli pendeta bukan, apa bukan nih, ngaku-ngaku lagi Rasul, kira-kira begitu ya. Diancam ya. Kemudian dibunuh. Nah, ini dibunuh ya. Allah dalam Al-Qur'an dijelaskan ya bahwa memang para nabi banyak yang dibunuh, terutama oleh Bani Israel ya. Bagaimana mereka menghadapi para nabi tadi ya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an ya. Laqad akhadna mitsaqa Bani Israil wa arsalna ilaihim rasula. Kullama ja'ahum rasul bima la tahwa anfusahum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Ini berita Allah ini ya. Bukan berita dari mana-mana ini, karena memang begitu kelakuan mereka terhadap Rasul ya. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus mereka rasul-rasul, tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka sebagian rasul itu mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Ya, nabi dan rasul. Jadi kalau tidak suka dibunuh ya. Atau diusir, atau dicaci maki, atau disebut dusta, banyak lah. Jadi itu kenapa menolak? Ya karena itu tadi. Ajarannya tidak sesuai dengan pendapat mereka, otak mereka, ajaran mereka, itu ya falsafah mereka. Maka disebut sesat, dibunuh, diusir, disebut subversif, dan seterusnya. Ya. Kemudian intinya, ini yang ke-12 ini adalah intinya mereka menolak adanya Rasul, adanya pembawa risalah, adanya pelanjut risalah, adanya orang yang ingin menegakkan kalimat Allah, itu ditolak. Intinya itu. Nah, digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ini. Falamma ja'ahumul haq min indina qalu laula uti mithlu ma utiya Musa awalam yakfur bima utiya Musa min qabl qalu sahrani tadhahara wa qalu inna bikulli kafirun. Sadaqallahu alazim. Jadi ini Allah menyampaikan mereka telah datang kepada maka ketika telah datang kepada mereka Al-Qur'an atau wahyu Allah dari sisi kami, mereka berkata, ini kepada Nabi Muhammad ya, ini khitabnya Nabi Muhammad. Mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan pada Musa dahulu? Alasannya gitu aja. Padahal waktu Nabi Musa dia nolak. Datang Nabi Muhammad nolak lagi. Alasannya sama gitu. Jadi banyak alasan intinya. Menolak intinya begitu. Ya. Dia Nabi Muhammad, kenapa menolak Nabi Muhammad? Nggak seperti dulu Nabi Musa. Gagah dan sebagainya gitu. Atau apalah sebut-sebut. Intinya menolak. Ya. Banyak kan alasan kenapa Nabi Muhammad ditolak oleh kaum Israel. Karena apa? Tidak satu keturunan. Dia bukan anak Ishak. Itu alasannya. Ada lagi yang seperti tadi. Tidak seperti Musa. Jadi banyak alasannya kepada Rasul kita ini Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad begitu ya. Dalam Al-Quran banyak cerita. Dan ini memang wahyu diturunkan Nabi Muhammad. Ya. Jadi Allah menceritakan tentang kisah Nabi dulu ya. Bagaimana mereka atau para Rasul dahulu ditolak oleh mereka ya. Nah itu pun cerita kepada Nabi Muhammad. Dan dirasakan oleh Nabi Muhammad. Ya.
Maka kata Allah, bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Nah, dibaliklah sama Allah. Ngomong aja nggak seperti Musa. Dari dulu Nabi Musa ditolak sama kamu. Dasar kamu itu menolaklah kerasulan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah, menolak kepada orang yang ingin menegakkan kalimat Allah. Intinya itu, ya. Maunya apa? Hukum manusia aja yang dipakai, karena itu lebih baik. Oh, hebat. Kalau Islam itu hanya dongengan, udah macam-macam lah, ya. Intinya itulah, ya. Jadi dari dulu sampai saat ini mereka menolak keberadaan Rasul, ya. Alasannya macam-macam, ya. Padahal kita tahu tadi bahwa Rasul itu siapa, ya? Pelanjut Rasul, adanya pelaksana Al-Qur'an, ya. Dan mereka nuduh dulu itu dahulu kan, kata Allah, karena diingatkan lagi mereka dulu juga kepada Nabi Musa begitu, ya. Dan kata-kata mereka dahulu direkam oleh Allah. Musa dan Harun adalah dua pesihir yang saling membantu, kan begitu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak percaya kepada masing mereka. Itu intinya, ya. 1-12 itu adalah akibat daripada ini. Ragu, apalagi mendustakan, macam-macam, ya. Jadi banyak hal mereka memiliki alasan, ya, alasan kepada Allah, ya, kepada kenapa mereka menolak Rasul, ya, Nabi dan Rasul. Itu alasannya karena tadi, karena menolak keberadaannya. Yang penting saya ingin melakukan sendiri, keinginan sendiri, jangan diatur-atur lah. Nah, padahal kita tahu, ya, Allah pencipta dan Allah memberi aturan. Nah, Nabi dan Rasul itu dalam rangka untuk bagaimana cara melaksanakan aturan Allah, aturan pencipta kita. Tapi mereka menolak. Karena apa? Karena takut hawa nafsunya dihadang atau ditolak gitulah. Kan maunya mereka bebas, ya, bebas semuanya. Akhirnya bebas itu akhirnya menjadi penjajahan bagi yang lainnya, kan itu. Jadi kalau hak asasi manusia, iya hak asasi manusia. Tapi orang lagi punya hak asasi. Nah, itulah perlu aturan, ya, gitu, ya. Itu mungkin kenapa mereka menolak Rasul itu 12, ya. Itu saja, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan kita diberi panjang usia, sehat, ya, kan pertemuan yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.